sahabat hobi, sahabat pecinta seni bonsai, kita berjumpa lagi dalam channel Graha Bonsai Bali, channelnya Belajar Bonsai. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan sebuah tutorial. Kita akan melakukan permak pada bonsai serut ini. Sedangkan untuk style dari bahan bonsai serut ini adalah masuk gaya multitrang ya. Karena ini adalah merupakan satu bonggol namun tumbuh banyak batang ya, jadi masuk dalam style multitrang ya. Sedangkan untuk poin pembelajaran pada video kali ini adalah bagaimana dengan teknik sederhana kita bisa merubah penampilan bahan bonsai yang kita rawat. Kita akan simak bersama tutorialnya, bagaimana langkah-langkah yang sangat sederhana namun akan jauh merubah penampilan dari bahan bonsai serut ini ya. Simak sampai habis tutorialnya. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke sahabat semua, kita akan mulai prosesnya. Untuk di awal seperti biasa, saya melakukan pemangkasan pada tunas-tunas yang tidak diperlukan ya. Ini artinya tunas-tunas yang kita pangkas sangat mengganggu dari penampilan bahan bonsai serut ini. Maka untuk pemangkasan harus dilakukan di awal seperti ini. Dan sekaligus pemangkasan ini akan membuka sedikit ruang-ruang dimensi. Karena ini adalah merupakan multitrang, jadi sangat penting kita membuka ruang-ruang dimensinya dengan alasan atau tujuan agar lebih terlihat susunan percabangan yang ada di masing-masing batang ya. Selanjutnya kita lakukan proses pruning sahabat semua. Nah, pada proses pruning kali ini saya tidak menggunakan alat ya. Seperti pada biasanya saya menggunakan gunting, namun kali ini kita hanya menggunakan tangan untuk melakukan pemangkasan daunnya. Namun tidak saya sarankan pada bonsai yang sudah memiliki perantingan yang rapat ya, karena bisa merusak mata tunas yang ada pada bonsai yang sudah dirawat sekian lama. Karena ini masih merupakan bahan ya, bisa dikatakan masih bahan. Jadi untuk proses pruningnya cukup aman dilakukan dengan tangan seperti yang saya lakukan tadi. Karena pada bahan tentunya masih akan tumbuh banyak lagi perantingan. Jadi tidak akan menghalangi atau menghambat pertumbuhan perantingan ya. Jadi untuk proses pruning pada bahan masih cukup aman dilakukan dengan menggunakan tangan ya, tanpa menggunakan gunting. Dan ini adalah pemangkasan bagian cabang-cabang yang sudah cukup panjang dan ukurannya sudah memadai, terutama pada bagian atas, yaitu bagian kanopinya saya kurangi, saya pangkas untuk ukuran panjangnya ya. Begitu juga jangan lupa kita menggunakan catok untuk menyamarkan bekas-bekas potongan dari awal kita melakukan permak ya. Karena pada akhirnya nanti untuk ke belakangnya kita harapkan bekas potongan yang kita lakukan di awal ini agar nampak lebih disamarkan ya. Beda halnya dengan melakukan pemotongan hanya dengan gunting. Jadi bekas potongan yang kita lakukan tentunya akan masih menimbulkan bekas yang kurang bagus ya. Nah, inilah masih dalam proses sortir percabangan dan
ranting-ranting yang tidak kita butuhkan. Dan tentunya kita akan melakukan wiring, pengaplikasian kawat dengan tujuan mengarahkan beberapa cabang yang tentunya alurnya masih tidak rapi atau arahnya masih tidak sesuai ya. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan utamakan permak dalam hal meningkatkan atau menambah karakter dari bahan bonsai yang kita rawat tentunya. Jadi nanti kita akan gunakan pot yang bagus dan juga kita akan aplikasikan dengan beberapa batu karang dan juga penambahan lumut ya, sebagai aksesoris pendukung agar penampilannya jauh lebih menarik dan berkarakter. Nah, ini adalah tampilan sementara setelah kita lakukan pemangkasan, proses pruning dan juga wiring, yang mana kita akan lakukan pergantian pot ya. Kita akan bongkar bahan bonsai ini, kita akan gunakan pot yang lebih bagus. Nah, di sini tentunya kita akan lanjutkan untuk pemangkasan sedikit akar-akar serabutnya ya. Nah, fungsi dari kita melakukan pemangkasan akar adalah agar nanti dapat menumbuhkan akar-akar baru, dan dengan tumbuhnya akar baru akan menjadikan proses pertumbuhan pada bagian perantingan akan menjadi jauh lebih rapat ya tentunya. Nah, itulah fungsi dari kita melakukan pemangkasan akar. Dan juga fungsi lainnya adalah kita akan bisa meningkatkan kesuburan dari bahan bonsai ini ya. Karena dengan tumbuhnya akar baru, percabangan perantingan juga akan tumbuh jauh lebih subur. Dan berikut adalah pot yang akan saya gunakan dengan bentuk bulat ya. Saya rasa untuk bentuk pot ini bulat sangat cocok untuk bahan bonsai yang saya proses kali ini. Untuk media tanamnya saya menggunakan pada dasar pot, terutama tetap kita gunakan pasir malang kasar ya pada bagian bawah agar lebih memperlancar drainase dari bonsai yang nantinya kita lakukan penyiraman, maka air akan langsung turun, tidak mengendap pada media tanamnya. Dan untuk media tanamnya yang paling banyak saya gunakan adalah campuran pasir malang dengan perbandingan 2. Tanah subur saya gunakan 1 bagian, dan juga pupuk kandang setengah bagian, dan 1 lagi ditambah dengan sekam bakar setengah bagian sahabat semua. Nah, inilah proses di mana saya akan melakukan penambahan aksesoris berupa batu karang, dan nanti terakhir saya juga akan menggunakan lumut ya. Di sini untuk batu karang ya sangat penting untuk memilih dari segi bentuk dan ukurannya ya, agar nanti timbul keselarasan dan juga kita atur posisinya agar benar-benar terlihat atau terkesan alami ya,
Atau paling tidak batu karang ini bisa sedikit masuk atau terselip di sela-sela bonggol yang mungkin terdapat rongga-rongga pada bonggolnya. Usahakan kita atur agar sedikit bagian batu karang bisa masuk ke dalam celah-celah pada bagian bonggol yang ada ya. Nah, jadi dengan cara demikian akan nampak lebih alami, sedikit menyamarkan rekayasa pemasangan atau pengaplikasian batu karang yang kita lakukan ya. Artinya di sini adalah bagaimana kita menimbulkan kesan bahwa secara alami pohon ini tumbuh di antara bebatuan ya. Jadi secara logika ada beberapa bagian batu karang yang mungkin masuk ke dalam lekukan dari bonggol bonsai serut ini ya. Nah, sedangkan ini adalah tampilan belakang dari bahan bonsai serut ini. Kita akan pasang juga sebuah batu kecil di sini di bagian belakang karena terdapat rongga di bagian belakang bonggol ini. Sebisa mungkin kita lakukan pengaplikasian agar nampak benar-benar alami. Lakukan dengan cara sedikit menekan agar bisa masuk ke bagian rongga-rongga bonggol dari serut ini ya. Maka dengan demikian kesannya akan lebih natural. Dan ini adalah saya menggunakan lumpur yang mana saya buat dari kompos yang saya basahi, dan kompos ini sudah sering saya gunakan untuk lumpur dari media pemasangan lumut, dan terbukti untuk kesuburan lumut yang nantinya kita pasang akan bisa subur. Selanjutnya kita langsung aplikasikan lumut. Di sini adalah lumut yang mana saya ambil dari sekitaran rumah ya. Karena ini masih dalam musim hujan, jadi untuk mendapatkan lumut masih cukup gampang saya dapatkan. Untuk pengaplikasiannya saya tidak akan isi penuh dengan lumut ya pada atas media tanam ini. Saya akan isi pada bagian-bagian tertentu saja di sekeliling batu karang yang sudah saya aplikasikan tadi. Maka dengan penambahan aksesoris lumut ini akan menimbulkan kesan lebih natural tentunya. Nah, untuk menjamin kesuburan lumut yang kita aplikasikan, untuk di awal harus kita rutin melakukan penyiraman seperti ini. Lakukan 2 kali sehari penyiraman pada lumut yang baru kita pasang ya. Usahakan media agar tetap lembab, media dari penanaman lumut ini ya. Dan selanjutnya yang terakhir, kita tambahkan pasir malang halus pada pinggiran media tanam yang tidak kita aplikasikan lumut. Jadi dengan penambahan pasir malang halus ini akan menjadikan tampilannya lebih bersih tentunya. Dan sekaligus pada saat penyiraman maka media tanam tidak akan tumpah ke luar pot ya. Jadi pasir malang ini mampu menahan media tanam agar tidak jatuh atau tumpah ke bibir pot. Nah, demikian proses sederhana permak bahan bonsai serut kali ini. Ini adalah tampilan di awal dan ini adalah tampilan setelah kita lakukan pergantian pot, media tanam, dan penambahan aksesoris. Inilah hasilnya. Ini adalah contoh atau langkah sederhana kita merubah penampilan bahan bonsai yang kita miliki. Nah, demikian untuk video kali ini. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang sudah selalu mengikuti video-video dalam channel ini.
Dan sampai jumpa dalam video-video berikutnya.